Salam sejahtera sahabat YKPS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita panggil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan kami yang menebus kami, tapi Engkaulah juga yang menebus dunia ini, mengasihi dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Demikian kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita diambil dari Yesaya 44 ayat 6, demikian tertulis. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada ilah selain aku. Saudara-saudara, kitab Yesaya adalah kitab yang ditulis dan Nabi Yesaya bekerja di saat-saat yang berat. Ketika itu Israel terbuang, banyak kekacauan politik dan juga dewa-dewa Babylon diperkenalkan, dan seolah-olah orang Israel merasa karena mereka terbuang, kalah dari Babylon, mereka merasa jangan-jangan Tuhan, Yahweh Elohim, kalah juga. Karena bangsa Israel kalah saat itu. Sehingga Nabi Yesaya menulis dan dia mendengar inspirasi dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan satu hal yang luar biasa, bahwa dalam keadaan bagaimanapun, dialah satu-satunya penebus Israel. Israel yang mengalami penderitaan, yang mengalami keterbuangan, diingatnya, dikasihinya. Tetapi, nah di sini hal yang baru dalam pengertian tentang Allah. Allah juga menebus dunia ini. Allah juga adalah Tuhan semesta alam. Tidak semata-mata Tuhan orang Israel. Kalau bisa kita katakan, saudara-saudara, disinilah berkembang apa yang disebut prinsip universal dari Tuhan. Prinsip monoteisme. Sehingga dikatakan dalam ayat 6 terakhir, tidak ada ilah selain aku. Dengan kata lain, dia mau mengatakan, aku adalah Allah yang mengasihi Israel, tapi juga mengasihi dunia ini, sehingga Allah ini sekarang kita percayai bukan sebagai Allah yang diskriminatif, bukan sebagai Allah yang pilih kasih, tapi sebagai Allah yang akan mengasihi yang lemah. Kali ini Israel yang lemah. Tapi juga dia mengasihi dunia, kalau di antara orang di dunia itu ada yang lemah, ada yang ditindas. Kehidupan kita, kehidupan bangsa kita, dikasihinya juga ketika dalam keadaan berat. Sama seperti dia mengasihi Israel saat Israel dalam keadaan yang berat. Jadi saudara-saudara, yang kita renungkan ialah tentang kasih Tuhan yang memang datang dengan kasih-Nya kepada bangsa Israel, kepada keturunan Yakub, tapi juga Allah yang datang dengan kasih-Nya kepada dunia ini, kepada Anda dan saya, yang tidak diskriminatif, tapi sekarang Allah itu bekerja dengan adil, dengan benar, dan Dia akan memberi kekuatan, memberi kehidupan kepada orang yang lemah dan kepada orang yang menderita. Maka saudara-saudara, kalau kita baca dari ayat 1-5 dari Yesaya 44, memang terus dikatakan bahwa Allah Tuhan itu mencurahkan kasih-Nya kepada Israel, mencurahkan kasih-Nya kepada seluruh perjalanan Israel yang jatuh bangun. Dan itu mau mengatakan bahwa Allah bereksperimen mengasihi sebuah bangsa yang punya dosa, yang punya keterbatasan, tapi eksperimen kasih-Nya kepada Israel tidak mengecewakannya. Dan Dia akan terus mengasihi Israel. Dan selanjutnya dengan Allah semesta alam ini, Dia juga akan terus mengasihi dunia ini, kita. Dan Dia tidak putus asa dalam kasih-Nya kepada dunia, kepada semua makhluk hidup. Dan Dia akan mengasihi dengan cara adil, benar, dan terus-menerus mengangkat yang jatuh, mengangkat yang lemah. Itulah Allah Israel, Allah dunia ini, Allah kita. Dan kepadanya lah kita berharap, dan Dia akan terus menemui kita dan memberi masa depan kepada Anda dan saya. Kepada Allah, seperti itulah
kita berserah, kita berharap, dan kita mempercayakan diri. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menemui bangsa Israel, tapi melalui bangsa itu Engkau juga menemui semua bangsa-bangsa, bangsa Simalungun, bangsa Indonesia, dan Engkau akan adil, benar, dan selalu memberi kekuatan kepada yang lemah, agar dapat menang, agar dapat bangkit dalam kehidupannya, dalam kehidupan kami semua. Inilah doa kami, dan Kristus kami berdoa. Amin. KPST